Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Balong Panggang, Gresik. Judul yang kita angkat kali ini adalah saat ini mushaf Quran hanya sebatas bacaan panca indera dan bukan acuan dasar muamalah. Perhatikan baik-baik ya. Bukan jadi acuan dasar muamalah, tapi hanya bacaan. Di mana-mana ketika dakwah, ketika apa saja, dalilnya mana? Iya kan? Ayatnya apa? Kayaknya beneran, kayaknya orang-orangnya itu. Tapi perhatikan ya, di mana-mana orang membaca mushaf ini ya. Ini ya, baca mushaf ini ya. Betul nggak? Betul. Sekolah tahfiz Quran di mana-mana. Tapi pertanyaannya, apakah ini dijadikan acuan dasar muamalah? Coba diganti dulu, dirubah, kebalik ya. Kapan dirubah, ada waktu. Kayak cepet tapi. Nah, dah. Jadi di mana-mana ini menjadi bacaan. Bacaan tok maksudnya. Bukan acuan dasar muamalah. Nah, coba tolong taruh sana. Tetapi untuk membahas agama semuanya ya. Dalilnya mana? Dasarnya ayat mana? Padahal ya, muamalah berarti kenyataan harusnya. Ini ya, saya bikin grafiknya ya. Kelihatan, Pak? Bentar. Alah, letoy. Ya. Harusnya dasar kita adalah kenyataan, dasarnya loh ya. Tetapi karena kenyataan kita telah turun dimensi, sebagai yang sering saya sampaikan, kenyataan ini bukan lagi kenyataan dunia lah, tapi kenyataan ini adalah kenyataan alam bawah sadar. Di sini ketemunya kenyataan khayalan, mimpi, angan-angan, pendapat. Yang ini abstrak semua sebetulnya. Agama orang sekarang itu sudah agama abstrak. Yang nggak cocok, kalau dicocokkan sama Qurannya nggak cocok. Karena Quran untuk kenyataan. Tetapi yang dibandingkan itu adalah pendapat. Pendapat nyata nggak saya tanya? Angan-angan nyata nggak? Cerita nyata nggak? Khayalan? Keyakinan? Nggak ada yang nyata. Itu diadu. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Padahal ya, coba contohnya ya. Bunyi syahadat, kenyataannya bagaimana? Bersaksi.
Tapi khayalannya, karena mereka main di khayalan pendapat, cuman mengucapkan. Ya enggak? Termasuk juga Rasul. Ada nggak ayatnya Rasul zaman ini? Banyak. Tapi nggak ada yang mencari. Betul nggak? Gayanya aja. Dalilnya mana? Ayatnya mana? Taek. Ya. Iku omonganmu tok. Quran itu sekarang bukan menjadi acuan dasar muamalahmu. Tapi Quran mushaf hanyalah bacaanmu saja. Ini kenyataan dunia bagi orang awam. Ini awam loh ya. Bagi orang beriman ini harusnya kenyataannya adalah kenyataan akhirat. Sudah jauh banget ya. Nah kita yang di Ta'lim Ma'rifat ini, kenyataanmu sekarang adalah kenyataan akhirat. Orang luar kenyataan dunia. Orang yang ini, wah ini parah sekali ya. Kenyataannya adalah kenyataan alam bawah sadar. Semuanya rasanya nyata semua kan? Nah, saya tanya, undang-undang itu dasarnya di kenyataan apa di khayalan? Kenyataan ya. Uji materi, kenyataan apa khayalan? Kenyataan. Kalau kau hidup di alam ini, ya, di alam bawah sadar, nggak perlu pakai kitab. Dibuka pun. Kalau kau ya tidak memakai acuan dasarmu dari mushaf Quran, ya karena nggak cocok, ya nggak perlu pakai Quran dong. Ayatnya mana? Katanya Mr. zaman ini ada Rasul. At-Taubah 128 Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah ada ayatnya terus ngapain kamu itu? Betul nggak? Lolok, goblok kabeh. Jelas-jelas ada ayatnya kan? Kenapa nggak kau cari dalam kenyataan? Akhirnya apa? Ada pendapat. Saya tanya, pendapat kenyataan apa? Abstrak. Abstrak. Di sini semuanya nyata. Hukum bagi abstrak apa kenyataan? Kenyataan. Orang berkhayal kemudian nuntut BZM itu mengajarkan aliran sesat. Tolol apa goblok? Jadi begitu ya. Sekarang Quran itu hanya bacaan orang. Bacaan tok. Ketika adu ayat, lari orang, nggak cocok. Antar ayatnya sama kenyataannya. Mulai syahadat itu, di situ bersaksi apa mengucapkan? Bersaksi. Praktiknya sekarang apa? Cocok nggak? Jelas sekarang ya. Kita di sini jauh banget sama mereka di sini. Itu ahli agama sekarang, itu penghayal tingkat tinggi semua di sini. Kalau ini orang-orang ahli dunia, ilmuwan, intelek ini sudah. Ini orang-orang yang telah ketemu pencerahan. Ahli agama konyol itu di bawahnya orang intelek. Orang saintis, jauh. Orang-orang yang beragama sekarang itu lebih goblok-goblok ketimbang ilmuwan. Betul gak? Orang yang mabuk agama lebih rendah daripada orang Singapura. Betul gak? Orang-orang barat, iya gak? Mereka nggak pakai agama, udah. Pakai budi pekerti, ya. Kemudian pakai hukum sunatullah, hukum dunia. Ini pakai agama tapi agamanya mabok. Tidak ketemu antara prakteknya sama kitabnya sama sunatullahnya sama dirinya. Nggak sinkron ya. Itu yang saya sebut kemarin, bahasanya mereka yang di sini tuh nggak sinkron semuanya. Akalnya sama kitabnya cocok nggak? Nggak. Sama existing zamannya cocok nggak? Sama ilmu pengetahuan eksak cocok nggak?
Enggak ada yang cocok. Enggak ada yang cocok ya. Jadi mending ini ahli dunia murni loh ya. Ini bukan, enggak perlu agama ini. Orang Singapura enggak perlu agama. Orang Jerman misalkan. Orang Korea. Nah, ini Tomingse itu. Ya. Ini enggak perlu agama, masih mending daripada orang agama konyol ini ya. Betul enggak? Cara berpikirnya, disiplinnya, etos kerjanya beda sama orang ini. Ini orang mabuk semua karena dogma. Tapi merasa ahli surga. Saya terangkan dalilnya loh. Nggak ada nongol. Padahal banyak kiai ustadz Gus ulama goblok-goblok sini. Banyak ya. Coba ya. Logika ya. Kalau kau peganganmu adalah khayalan, nggak perlu ada kitab, khayalan bebas, betul nggak? Kalau kau sudah pertama kali sudah nanya dalil, harusnya konsisten. Dalilnya mau kau apain? Orang nanya, katanya setiap sesat, oke. Saya tunjukkan dalilnya. Lu kok diam? Harus ada gugur, mana yang sesat, mana yang benar, gitu nggak? 3 tahun gak ada yang nongol ini. Mui, kau jangan diam sajalah. Kau ini. Ya, ulama-ulama Kiai Ustadz kumpulkan untuk ngadepi Mr. TM ini. Dakwah Mr. TM ini berbeda loh dengan mereka. Dakwah kami sangat realistis, logis tinggi. Sinkron antara akal, kitab suci, existing zaman, ilmu pengetahuan eksak, kemudian hukum sunatullah alam semesta, cocok. Nah, Mr. TM sampaikan, zamannya ada Rasul. Nah, pilihannya hanya 2. Kalau aku salah, kau hukum aku. Betul gak? Kalau aku benar, kau hukumlah ulama. Kan gitu. Jangan kau diam saja kau itu. Mui. Betul gak Pak Dokter? Demikian juga tentang wasilah. Demikian juga tentang Allah yang wujud. Ya, benar yang mana? Itulah ya, kalau mereka di kenyataan alam rendah. Dikit-dikit dalil, dikit dalilnya lari. Atau diam aja, bloon pura-pura nggak tahu. Kan aneh ini. Ini ya. Biar kau tahu, orang sekarang, biarpun Islam, mabok semua di sini sudah. Dia di bawah kenyataan loh ya. Karena apa? Dia terjebak di khayalan, itu kan seperti alam mimpi. Angan-angan, pendapat, keyakinan. Ini nggak bisa kau adu secara konkret ya. Kau di alam mimpi. Saya tanya, kena pasal nggak mimpimu? Ya enggak lah di dunia nyata, betul nggak? Cocok dengan kitab suci? Ya enggak lah mimpi, betul nggak? Yang harus dicocokkan dengan kitab dan panduan dasar, mulai aturan, hukum, kaidah, norma adalah kenyataan. Saya mimpi jadi Superman, terbang naik ke langit, masa kena aturan apa? Itu loh bandara itu loh, izin terbang. Ya enggak lah, mimpi. Betul gak ini? Mimpimu berlaku hanya untuk dirimu saja, bro. Kalau kau mulai ya memakai acuan dasar kitab, ya mushaf, kau harus di alam kenyataan baru bisa diuji. Kau diuji harus ada benar salah dong, betul nggak? Katanya Mr. TM sesat. Tak tunggu congormu tuh loh yang mau ke sini nangkap aku. Nggak datang-datang ini. Oh, kerjaanmu memang cuman tukang combe aja ya. Tukang cuap-cuap itu. Katanya Mr. TM sesat, ngajarkan aliran sesat ya. Saya tunggu. Sesatku di mana? Dan yang benar bagaimana? Kan saya sampaikan ya, contohnya ya. Zaman ini ada Rasulullah loh. Jelas dah? Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir. Jelas ini. Itu sesat. Itu menyesatkan. Itu merusak akidah umat
Islam nongol. Masa kau berontak hanya di angan-angan, betul nggak? Nah, baru kenyataan kita adu, uji materi. Dalilnya apa? Quran, ayo. Kan gitu. Kalau ada beneran, seperti dia ngomongin Ustaz M, ya misalnya percaya yang bener. Kalian yang salah. Harus siap konsekuensinya. Ketika kau menganggap Ustaz M sesat, dan kalah secara uji materi, kau harus berubah. Logik kan Pak Dokter? Logik sangat ini, anak kecil pun tahu. Makanya 3 tahun gak ada yang nongol, ulama-ulama goblok kabeh. Loh ya, kiai-kiai goblok kabeh. Itu yang mereka sembah bukan Allah. Fix. Karena apa? Jika mereka menyembah Allah, dia pasti tahu jalan, cara, dan syarat rukunnya. Dan 3 ini yang tidak mereka kuasai. Bagaimana kau kenal si A, tapi kau nggak tahu dia? Lucu nggak? Kau nggak tahu jalan ke sana. Kau nggak tahu siapa dia sama sekali. Kemudian tiap kali dia mendoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, tambahkan rezekiku. Kemudian ada feedback, saya tanya, Allah bukan itu? Pasti iblis, pasti setan, ya gak lo? Jadi Tuhannya sekarang itu yang sembah orang-orang itu sebetulnya kebanyakan adalah setan. Sampaikan keluar ya, biar kiai, ulama, Gus, Buya, Habib, kebanyakan masih nyembah setan. Karena nggak mungkin kau menyembah Allah jika tidak ma'rifatakan Allah. Kau kira Allah seperti kucing apa? Dia maha metafisika. Kau di alam fisika itu ada ilmunya sendiri. Bukan senak jidatmu kau sholat, kau syahadat seperti angan-anganmu, itu ada metodologinya. Kalau nggak ada metodologi nggak perlu Quran. Mana Quran tadi? Kalau hukumnya tidak nyata dan tidak baku, nggak perlu ada acuan ini, bro. Logisnya ini. Hukum barbar yang berlaku. Kalau hukumnya adalah sakarmu dewe, pendapatmu dewe, nggak perlu pakai acuan. Tolol. Logik ini. Coba tanya penyidik ya. Apakah yang disidik, yang disidang itu pendapat? Ya enggak lah pendapat disidik. Ya. Yang diperkarakan, yang diuji materi adalah kenyataan. Mulai barang bukti. Nah itu toh. Misalkan ada nampar orang ya. Harus ada bekas tamparannya di mana, sebelah mana. Itu diuji materi. Ya, jadi yang disidang adalah kenyataan ya. Jadi undang-undang itu bagi kenyataan ya. Masa mimpi kena undang-undang di alam nyata? Saya tanya, ada nggak? Misalkan ya, Bang Manar ini belum menikah, kemudian di mimpi itu sudah menikah sama cewek cantik sekali. Kemudian pacarnya sekarang nuntut, aku nggak terima aku. Pacarku Bang Manar kata dia mimpi dapat cewek cantik di dalam mimpi. Coba, logis nggak? Nggak logis. Beda dimensi, bro. Inilah ya. Persis seperti teori saya ya. Ini umat Islam ya, sekarang ini bodoh-bodoh tolol-tolol di sini ya. Dia di bawah standar kenyataan. Kenyataan ini ilmu pengetahuan dunia. Ini di bawahnya sudah. Paham ya? Dia mabuk dengan dogma, pendapat, keyakinan. Padahal harusnya apa? Kalau kau pelaku rohani, di sini kau. Pelaku agama itu harusnya di atasnya pelaku ilmu pengetahuan. Harusnya loh ya. Masa kau samakan? Kita beda dengan Einstein. Hah, nggak level dong. Ya, kita beda nggak dengan Thomas Alva Edison? Hah, ya nggak sama dong. Dengan Galileo Galilei. Hah,
Level kita di atas ilmu pengetahuan. Paham, Pak? Paham, Pak Dokter? Nah, level ilmu sistem di atasnya Pak Dokter dong. Makanya Pak Dokter belajar di sini, betul nggak? Dokter, ilmu eksak, betul nggak? Kalau sistem, ilmu? Nah, ini ya. Ultra sadar. Kenyataan kita adalah kenyataan alam akhirat atau kenyataan alam roh, loh. Jelas dah. Makanya Pak Dokter belajar di sini. Betul nggak? Kalau dokter ya, ilmu macam-macam ilmu dunia itu masih untuk dunia. Tapi Pak Dokter karena perlu untuk belajar untuk ilmu yang bisa tembus untuk menuju Allah Ta'ala, maka belajar di sini ya. Ini ilmu ultra sadar. Sampai nanti alam maha sadar ya. Nah, semua ini kenyataan loh ya. Kenyataan, makanya kata Nabi, begitu kau mati, kau akan ketemu kenyataan. Ngeri tak? Ini sudah parah sekali ini. Gak cocok sama sekali. Karena apa? Mereka terfirqoh-firqoh dengan pendapat, keyakinan, golongan, selera, aliran. Waduh. Dan harusnya MUI turun tangan dong. Kalian dibentuk, dibikin karena untuk apa coba? Kecuali ganti namamu. Majelis Nongkrong Nasional. Gitu. Jadi biar gak ada kerjaannya. Ganti nama. Kalau namanya Majelis Ulama Indonesia, ya keulamaannya orang Indonesia kau harus urus. Karena kau majelis. Ya. Nah saat ini ulama-ulama ditolol-tololin Mr. Tem. Kau harus ngadepin Mr. Tem. Dulu kau kan yang mengundang saya sidang di Gresik. Saya minta mana papan tulis sama spidol. Saya terangkan ilmiahnya. Mereka tanya, loh agama kok diilmiahkan? Loh agama kok gak ilmiah? Jadi kan dono-donoan. Ya, jadi begini ya. Dulu begini, serius. Di Masjid Agung Gresik ya, di pertikungan, di belokan itu loh ya. Nah, waktu itu saya disidang, minta papan tulis sama spidol. Mereka tanya, yang pakai kupluk-kupluk itu, ya, pakai peci, pakai kupluk itu. Loh, agama kok diilmiahkan? Saya jawab, loh, agama kok gak ilmiah? Loh, kira-kira diuji yang mana kira-kira? Loh, sampai separah itu loh ya. Pada ayatnya ada nggak ilmiah? Ada al-aslam ilmin wa amalin loh. Jauh dari standar ini. Paham ya? Agamamu sekarang itu bukan kenyataan. Agama khayalan itu. Makanya begitu diilmiahkan Mr. Tem, buyar dunia persilatan. Nggak siap. Semua harus konkret ya. Nah saya tanya, Tuhan, konkret gak? Konkret. Dia zahir dan batin. Betul gak? Maka ada zahirnya gak? Ada. Loh, jelas toh? Ayatnya ada gak? Ada. Ya kau harus tahu tahu zahirnya. Jadi Quran itu coba ya. Ini panduan muamalamu di alam kenyataan. Bukan panduan untuk uji debat pendapat di alam khayalan pendapat. Buka gini. Oh tidak bisa Pak. Itu menurut surat Anas ayat 3 itu nggak begitu Pak. Loh. Yang kau adu itu kenyataanmu atau pendapatmu. Tolol. Kau di mana-mana belajar pengetahuan pendapat. Di sini kenyataan. Betul nggak Pak Dokter? Coba cari dulu ya. Kau belajar ini untuk praktekmu atau untuk pendapat-pendapat yang kau adu? Di sini praktek. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kau harusnya cari ketemu Rasul zaman ini apa cerita? Cari sampai ketemu. Bukan cuma cerita pengetahuan. Coba kita belajar gendeng rame-rame ya. Coba ya.
paling dasar syahadat kita, kita undang nuansa orang gendeng rame-rame ya. Mulai debil atau moron bebas ya. Kelasnya orang gendeng kan bertingkat-tingkat ya. Ayo, yang keras ya. Waduhan yang keras ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Benar, cerita suaranya ya. Nah, sekarang artinya aku bersaksi yang keras bahwa tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali hanya bacot mengucapkan. Mulutnya begini, bacot mengucapkan. Tanya. Bacot mengucapkan. Biar nuansa gendengnya kita rasakan ya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada Nabi Muhammad utusan Allah yang aku saksikan. Kecuali hanya, ayo tangannya, bacot mengucapkan. Iya gak lo? Enggak, kamu mempraktekkan aja geli ya lo, iya lo, ketawa-ketawa sendiri ya. Ya gak lo? Omonganmu sama kenyataanmu cocok gak? Oh gendeng berarti kamu itu ya. Umat Islam sekarang banyak yang gendeng ya. Syahadat gendeng gak mereka? Gendeng. Mau Quran gendeng apa gak mereka? Gendeng ya. Nah, gitu kok merasa ahli surga, lainnya kafir ya, kena MCTM buyar kan ya. Ulama kayak Ustadz Gus Buya Habibnya tak goblok-goblok no, termasuk muinya loh, tapi nggak masuk goblok loh ya. Mudah-mudahan muinya turun gunung ya. Demi Allah praktek dulu saya di Gresik itu, saya di sidang. Loh, agama kok diilmiahkan? Loh, agama kok gak ilmiah? Waktu itu ada Bang Karim, ada Pak Budi. Kan isunya saya ini kan nggak menghadiri sidang katanya ya. Ada yang itu bisa TM nggak mau menghadiri sidang. Yang pertama sidang Kajati karena saya mimpin suluk. Namanya mimpin suluk masa keluar-keluar. Ada bisa minta tolong anak buah ya, anak buah yang berangkat lah. Bukan menghindar. Konyol sekali Pak Dul Gembuk itu ya. Yang kedua, selesai suluk ada panggilan ya, saya datanglah, saya Bang Karim ya. Itu malah MUI, jadi yang di sidang MUI saya Mr. TM ya. Gara-gara apa coba? Kena kalimat makrifat Hindu lebih tinggi derajatnya ketimbang syariat Islam. Mereka nggak terima. Yang dilihat angle-nya adalah Islam sama Hindunya. Bukan itu bro. Kan ada syariat sama makrifat. Berarti ente nggak tahu syariat, nggak tahu makrifat, nggak tahu bedanya ente ini. Kau itu kalau mau begitu sambil setiap ya makan kau itu. Betul nggak? Kau itu malah jualan jin Baghdad segala kau konyol. Kau itu salah ketemu orang kau itu. Ya. Jadi salah ya. Yang hukum itu berlaku di alam kenyataan atau di alam khayal? Saya tanya. Nah, kalau kau beradu hukum, kau harus siap di alam kenyataan dengan Mr. TM. Jangan beradu khayalan. Oh, saya nggak siap karena saya bukan penghayal tangguh ya. Saya orangnya realistis sekali ya. Bahkan ultra realism. Nah, jadi begini ya. Ini orang-orang eksak ya. Orang-orang ahli dunia, ahli ilmu pengetahuan di sini. Mulai doktor, ilmuwan, ahli matematika, ahli fisika. Ya itu ahli-ahli ilmu pasti di sini. Mr. TM mau di sini dong. Ya. Kenyataan kita di sini adalah kenyataan akhirat. Ini kenyataannya. Kenyataan adalah
Kenyataan dunia. Ini kenyataannya mereka adalah kenyataan alam bawah sadar. Paham sekarang ya? Semuanya merasa nyata, tapi mereka nggak siap adu teori, adu hukum, adu rumus, gaya, variabel parameter, katalis, nggak siap dia. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Sekali lagi ya, ini bukan agama ya. Agama itu di sini ya. Agama di atasnya kenyataan. Karena apa? Agama urusan roh. Urusan roh, urusanku. Betul nggak? Ini masih kenyataan fata morgana loh ini. Ini baru. Ini sudah orang-orang konyol, goblok dan tersesat ya. Betul nggak ya? Agama yang murni, mulai Hindu, Buddha segala macam sampai Islam itu di sini. Di atasnya kenyataan ilmu pengetahuan eksak ya. Kalau sini sudah kumpulan orang goblok-goblok, tolol-tolol ya. Kalau Islam di sini Islam tolol. Nasrani di sini Nasrani tolol. Tolol apa goblok? Ya goblok ya tolol. Gotol ya. Jadi demikian ya. Jadi kalau mau menuntut STM, siap-siap ya. Dasar kita adalah kenyataan ya. Jangan khayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.